rangkapkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Bahkan juga kami boleh menaikkan doa sama kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat ke-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Padanya disampaikan tuduhan bahwa pada itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata padanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku mengangkat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku dari dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada mereka yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang, ya surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Punyanya berkata pada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul dan gunung. Katanya kepada orang, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak ternak. Dan aku berkata kepada ikatan persahabatan dengan menggunakan Mammon yang tidak jujur, supaya jika Mammon tidak dapat menolong lagi, kamu terimai dalam kemah suatu mulia yang kita pagi kita di hadapan Tuhan ini bahkan bendahara. Tuhan adalah majikan kita. Namanya bendahara, sesuatu yang dipercayakan, sesuatu yang menjadi orang kepercayaan, sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan itu harus digunakan dengan baik, baik anak maupun harta secara jasmani. Semua yang didapat ini hanya hidup kepercayaan. Dan firman Allah berkata bendahara biasa menampung uang atau mammon. Dan tergantung bendahara itu mengelola uang yang dipercaya oleh Tuhan. Tergantung berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita ini, bagaimana cara mengelolanya sehingga uang itu dipakai pada hal yang tepat dan benar, bukan pada hal-hal yang tidak baik, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, ternyata orang bendahara ini menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan oleh majikan atau tuannya. Nah, di sini kita tentu belajar yang sangat menarik betapa penting kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat pertama, dan Yesus berkata pada murid-muridnya,
ada seorang kaya, seorang bendahara. Kalau disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi ternyata bendahara tidak mempergunakan kepercayaan oleh yang diberikan majikan kepada dia. Dia salah menggunakan. Jadi Tuhan juga mempercayakan kita sebagai bendahara-bendahara Tuhan dengan berkat-berkat jasmani. Apa yang kita pakai tergantung kita yang menentukan. Apakah mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau pimpinan daging kita? Ini menentukan saudara dan saya. Ternyata bendahara ini menurut keinginannya sendiri, maunya sendiri. Di mana kita lihat bahwa maunya sendiri? Dikatakan dia menghamburkan milik. Jadi semua harta yang kita dapat sebenarnya milik Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Roma 11 ayat 3, dari dia, untuk dia, dan untuk kemuliaan dia. Jadi sesuatu yang kita lakukan kalau jawaban Tuhan salah, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak Roh Kudus, itulah benar. Ternyata banyak orang hanya menuntut sesuatu harta materi atau mamon, tapi banyak yang dilakukan salah daripada kehendak Tuhan. Justru berkat-berkat yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan kepada kita gunakan semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Waktu juga pagi hari ini kita gunakan waktu. Banyak kali orang mengejar waktu yang Tuhan berikan disalahgunakan hanya di waktu, hanya perkara-perkara yang sia-sia. Justru waktu kita gunakan yang baik. Sebagaimana Maria, dia duduk di kaki Tuhan, tapi Marta sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Sebab perkara yang sia-sia, perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi perkara-perkara yang sesuai kehendak Tuhan itulah mempersiapkan waktu untuk duduk di Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Benar Bapa di surga, kepercayaan yang Kau berikan dari kami tidak sia-siakan Tuhan, baik harta maupun waktu, maupun anak, maupun apa saja yang kami lakukan, semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kami membuang-buang waktu yang sia-sia, tapi gunakan waktu dengan baik untuk duduk di kaki-Mu. Bagikan hari ini kami ada di mesbah-Mu, pada mesbah keluarga, menyiapkan waktu buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bertugas setempat, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Hikmat yang daripada Tuhan Kau berikan buat mereka, dan belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi berubah jadi enemy, yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan ekonomi kami tetap tegak karena Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.